Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa Anda pada tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah yang kita cintai ini, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda dewasa yang berumur 40 tahun. Dia berpeluh mendaki gunung batu, yang gunung batu itu berada di puncak yang tertinggi, lalu berdiam diri di sana. Dia bernama Muhammad, sang calon nabi yang sesaat lagi beliau akan diberi wahyu oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi mengapa dia melakukan itu? Yaitu dia sedang berdiam diri di sebuah gua, yang gua itu gelap, tidak ada lampu penerangan di dalamnya, ditemani oleh bintang-bintang, ditemani oleh kesendirian, kesunyian, tanpa teman satupun, dan hanya menghabiskan bekal berdiam diri di sana. Dia tengah memikirkan kaumnya yang membuat hatinya itu resah, yang kaumnya ini adalah kaum yang mereka tidak mempunyai tujuan hidup sama sekali. Sebuah kaum di tengah padang pasir yang luas, yang dimana dikelilingi oleh bangunan-bangunan batu, dikelilingi oleh panas, oleh hawa-hawa saling berinteraksi satu sama lain di berbagai daerah di sebuah kota yang bernama Mekah. Di tengahnya ada Ka'bah yang disucikan, yang menjadi rumah Allah bernama Baitullah, dan Baitullah itu menjadi pusat dari spiritual yang terjadi pada kaum itu. Ada sebuah kaum yang dimana kebiasaan dari kaum-kaum itu adalah berdagang, yang dimana barang dagangannya dia dapatkan dari arah selatan yang bernama negeri Yaman, yang Yaman itu bergerak ke arah utara, kemudian saling berinteraksi di Mekah, dan di Mekah itu mereka berkumpul dan menjalankan perdagangannya ke arah utara di sebuah negeri bernama Syam, yang menempuh jarak ribuan kilometer ke arah utara. Di musim panas dan musim dingin mereka melakukan perjalanan. Dan di Mekah yang ramai itu mereka hidup dengan makmur. Mereka hidup di tengah sumber daya yang sangat terbatas, tetapi ditopang oleh aktivitas perdagangan. Lah, Muhammad sang calon nabi ini sebenarnya punya pilihan. Jika dia itu hidup normal, dia hidup dengan cara berdagang, apalagi dia dikenal dengan Al-Amin, yang dipercaya untuk memegang banyak harta dan mendayagunakannya sehingga menjadi kesejahteraan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kaumnya, dan dia hidup dengan sebaik-baiknya. Tetapi si Muhammad sang calon nabi ini dia resah melihat acap kali ada orang-orang yang dibawa dari negeri yang jauh, dari negeri yang dimana penduduknya berkulit hitam, dikumpulkan dalam satu rangkaian rombongan kafilah dalam keadaan terbelenggu, dan kemudian dijual bebas di setiap sudut gang, di setiap sudut pasar, dijual dengan harga murah, baik itu warna kulitnya hitam, putih, merah, kuning, pansat bahkan, dan kemudian diperlakukan dengan semena-mena, yaitu perbudakan. Tetapi bukan hanya itu yang dia resahkan, bahwasanya ketika ada seorang suami yang meninggal, yang kemudian meninggalkan seorang istri, yang istrinya itu menjadi barang warisan bagi keluarganya, yang keluarganya itu terutama anaknya dia bebas untuk memperlakukan ibunya sendiri atau selir dari ayahnya yang dulu itu ibunya, untuk dijual atau untuk dinikahi atau untuk menjadi barang warisan bagi orang lain, atau
dia bisa memperlakukannya dengan sesuka hatinya gitu. Tetapi bukan hanya itu saja. Para perempuan-perempuan yang diperistri oleh orang-orang biasa, ketika mereka melahirkan bayi-bayi yang perempuan, bayi-bayi perempuan, ayahnya karena merasa bahwasanya bayi perempuan itu adalah sebuah aib, maka dia langsung menggendongnya. Ketika sesaat setelah melahirkan dia menggendongnya lalu menguburkannya hidup-hidup. Dan itu merupakan fenomena yang biasa gitu. Meskipun si bayi yang dikuburkan hidup-hidup itu mengais-ais, memanggil-manggil ayahnya dengan nada suaranya yang ternyuh, yang dia masih berwarna merah. Tetapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena peperangan merupakan hal yang biasa di kaum ini. Peperangan merupakan hal yang biasa dengan sebuah mekanisme tribal atau kesukuan, yang dimana setiap suku itu saling bersaing satu sama lain, saling meraih pengaruh dari orang-orang di sekitarnya satu sama lain. Yang ada sebuah cerita yaitu suku Abs dan suku Zubyan, yang kedua suku terpandang itu di Jazirah Arab. Mereka saling berlomba dengan pacuan kuda, dengan lomba yang ya kalau seperti kita ya biasa seperti lomba sepak bola, lomba apa dan sebagainya. Maka dua lomba ini dipertandingkan, tapi suku Zubyan berbuat curang pada suku Abs sehingga membuat mereka itu menang. Tetapi suku Abs tidak terima, terjadi percecokan, terjadi perseteruan, sehingga berujung pada pertempuran. Yang pertempuran itu tidak main-main, berlangsung selama lebih dari 40 tahun menurut tahun mereka. Lebih dari 40 tahun peperangan yang hanya disebabkan oleh sengketa pacuan kuda, itu hal yang biasa terjadi, sehingga menimbulkan trauma psikologis keturunan, bahwa menimbulkan perbudakan, menimbulkan saling menindas satu sama lain, menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan gitu. Ketika setiap malam mereka hanya bisa menutup pintu-pintu, jendela-jendela, bersembunyi di tengah penjajahan antar kaum yang saling berebut pengaruh satu sama lain, saling berebut sumber daya, karena mereka juga hanya mengandalkan sumber daya alam, menghabiskan sumber daya alam, kemudian berpindah ketika sumber daya alam itu habis. Ketika ada satu anggota keluarga yang dibunuh dengan alasan apapun, tidak ada lembaga hukum, tidak ada pelaporan dimanapun, maka yang terjadi adalah keluarganya menuntut balas. Yang keluarganya itu meminta bantuan satu kaumnya untuk menyerbu kaum yang orangnya itu ada yang membunuhnya gitu. Ada yang membunuh si salah satu kaum itu, misal suku Aus dan suku Khazraj. Mereka berperang selama 40 tahun juga, lebih dari 40 tahun itu hanya disebabkan oleh hal-hal yang sepele, yang disebabkan oleh saling ejek, saling lempar satu sama lain, sehingga ketika ada satu kaum yang menang di atas kaum yang lain, maka kaum itu berhak menindas, berhak menjual orang-orangnya, budak-budaknya dijual gitu. Itu hal yang biasa seperti itu. Dan kenapa kok ada hal yang seperti itu? Apakah orang-orang di kaum itu tidak mempunyai kebebasan untuk memilih takdirnya sendiri-sendiri, sehingga tidak perlu yang namanya harus menuruti peperangan yang disebabkan oleh hal-hal sepele? Karena fenomena mengenai pemuka kaum yang memiliki pengaruh absolut terhadap satu kaum itu, misal satu kaum jumlahnya ada 1000, 2000, bahkan ya 10.000 orang, maka yang berkuasa itu hanya segelintir 1-2 orang yang terpusat, dan 1-2 orang itu menjadi pemuka kaum yang menurunkan kekuasaannya itu pada anaknya, pada keponakannya, pada kemenakannya, dan menguasai sebagian besar harta dari kaum itu di tangannya, seperti Walid bin Mughirah ketika menguasai sebagian besar harta kaumnya gitu, seperti Abu Sufyan yang menjadi saudagar, sementara sementara orang-orang lain yang berada dalam satu kaum itu
tidak mempunyai kuasa atas ekonomi. Sehingga fenomena ketika ada yang ingin berziarah, rombongan kafilah yang ingin berziarah ke Baitullah, mereka harus membeli kain dengan harga yang sangat tinggi kepada kaum Quraisy yang menjadi pelayan haji gitu. Yang kata kaum Quraisy itu, kalian tidak bisa masuk ke tanah suci ini. Ini adalah Baitullah atau rumah Allah. Maka pakaian-pakaian kalian ini itu diselimuti oleh dosa-dosa yang kalian bawa dari luar. Kalau tidak bisa membeli, maka tawaflah dalam keadaan telanjang. Maka yang mampu, yang kaya itu membeli kain-kain yang dijual oleh kaum Quraisy. Yang tidak mampu, mereka melakukan tawaf, mau gitu melakukan tawaf dalam keadaan telanjang. Bahkan para wanita-wanitanya, laki-lakinya itu tawaf dalam keadaan telanjang. Yang di sekeliling Ka'bah itu terdapat lebih dari 360 patung berhala. Jika ada sebuah entitas masyarakat yang dimana hidupnya itu menderita oleh perang yang berkepanjangan, saling menindas satu sama lain, padahal yang saling menindas itu tidak punya alasan kenapa mereka harus berperang, hanya disebabkan karena tidak terima, diejek, atau membela kaumnya yang padahal alasannya juga tidak masuk akal gitu, hanya terlibat sengketa dan sebagainya gitu. Lalu melihat perbudakan yang dimana perbudakan itu sangat tidak manusiawi, dibakar ada seorang tuan yang memperlakukan budaknya itu dengan seenaknya gitu, bahkan ya dibunuh pun juga tidak ada harganya sama sekali gitu. Dan kemudian ekonomi juga dikuasai oleh segelintir pemuka kaum, segelintir orang yang perdagangan itu hanya tergantung oleh satu atau dua orang saja, yang mereka tidak punya kebebasan untuk melakukan inovasi yang lebih satu sama lain, yang dimana dengan semua penderitaan itu dihibur oleh adanya Lata, Uzza, dan Manat. Dan mereka mengapa menyembah berhala? Ya karena tidak ada pelarian terhadap sakit hati, terhadap kerasnya kehidupan di tengah padang pasir, di tengah keadaan yang sedemikian kejamnya. Sewaktu-waktu orang bisa terbunuh, sewaktu-waktu orang ketika tidak terima kemudian membawa seluruh kaumnya untuk menghancurkan, lalu yang dihancurkan kemudian direbut dan diperbudak, itu biasa. Sehingga karena tidak ada yang namanya entitas spiritual, mereka itu biasa ketika menggenggam sebuah gandum kemudian dibentuk menjadi adonan roti, lalu roti itu dibentuk menjadi berhala dan dibawa bersama rombongan kafilah dagang yang menuju ke arah utara. Lalu di tengah jalan ketika ada yang lapar, ketika dia yang menyembah berhalanya itu lapar, maka dia memakan berhalanya sendiri, padahal itu adalah Tuhan yang dia sembah gitu. Itu hal yang biasa gitu. Atau ketika ada satu orang yang dia itu membuat patungnya sendiri, memahatnya, memberinya minyak wangi, kemudian menyembahnya, berdoa padanya, bahkan mempersembahkan ratusan unta ketika dia bernazar gitu. Kemudian ketika dia bosan dengan patung Lata misalnya, maka dia bisa migrasi, dia bisa pindah ke patung Uzza atau patung Manat, atau yang lebih besar lagi Hubal gitu. Sebuah bangsa yang juga hanya menghargai para penyair, orang-orang yang memiliki suara yang mendayu-dayu, yang menuruni lembah-lembah kemudian mencari inspirasi, kemudian dituliskan dalam syair. Enggak dituliskan. Mereka tidak mengenal baca tulis. Tidak, itu hal yang tidak penting baca tulis itu. Yang kemudian syair itu dihafalkan lalu dilakukan di tengah-tengah Ka'bah, yang kemudian ketika syairnya itu bagus maka ada yang menuliskan lalu ditempelkan di muka Ka'bah, dan itu menjadi cita-cita tertinggi dari kaum yang bermukim di Mekah dan lebih luasnya ya di Jazirah Arab itu, ya pokoknya di
tengah entitas kota Mekah itu adalah indikator daripada keadaan di sekitar Jazirah Arab. Maka mereka tidak mengenal yang namanya ilmu pengetahuan. Mereka tidak mengenal yang namanya apa sih yang harus aku lakukan untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Karena yang mereka fokuskan hanyalah bagaimana cara bertahan hidup dan bagaimana bersenang-senang. Alkohol, kemudian perjudian itu marak terjadi karena itulah yang menghibur mereka. Itulah yang menghibur dalam pola pikir alam bawah sadar kaum yang tertindas itu. Tertindas dalam artian ya mereka hanya hidup saja, menjalankan hidup hanya hidup saja. Tidak ada tujuan hidup yang utama. Maka itulah yang dirasakan oleh beliau Muhammad sang calon nabi ketika melihat fenomena yang semacam itu, fenomena biasa yang dimana para bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ada di pinggir-pinggir jalan yang gunduk-gundukannya gitu. Ketika ada orang yang berkata, awas, kamu jangan lewat situ gitu. Ketika ada kafilah yang lewat jalan situ gitu, ada seorang yang berkata, kamu harus hati-hati karena di situ ada kuburan anak-anak. Itu yang biasa. Pembunuhan di mana-mana. Perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi karena orang bisa beristri lebih dari 10, 20, bahkan tidak ada batasan. Yang bahkan istri-istrinya itu jika bosan ya udah diceraikan kemudian dijual gitu, enggak. Hal yang biasa seperti itu gitu. Apa hasil dari hidup ini? Selain daripada bertahan hidup dengan cara mengasah ilmu pedang dan berdagang, selain dan juga bersenang-senang, membayar apa yang membuat mereka senang itu. Dan karena itu bangsa Arab terlupakan di tengah konsentrasi Persia dan Romawi yang berada di utara. Romawi yang menguasai hampir sepertiga dari politik dunia di zaman itu, Bizantium Romawi, yang dimana kerajaan adikuasa itu bahkan tidak tertarik untuk menguasai Jazirah Arab. Dia hanya menguasai sekitar Afrika Utara lalu ke bawah ke Yaman gitu. Dia hanya menguasai itu gitu. Dan tidak tertarik pada Arab yang saling tribal, kemudian saling berseteru satu sama lain, yang terlupakan di tengah padang pasir dan ditampar oleh kafilah-kafilah angin panas yang mereka hanya bertahan hidup, yang sekedar hidup seperti itu terlupakan. Dan Persia juga tidak tertarik untuk menguasai itu. Dia hanya tertarik menguasai Kuwait, Bahrain yang subur dan kadang Oman gitu. Tidak ada karya, tidak ada tujuan hidup. Kemana hidup setelah mati gitu, tidak ada tujuannya gitu. Meskipun ada beberapa gelintir orang yang masih berpegang teguh pada keyakinan kakek moyang Ibrahim alaihissalam, resah dengan semua kenyataan yang tidak ada solusi seperti itu, resah dengan kehidupan yang kehidupan itu tidak berasa sama sekali. Maka dalam suasana malam yang hening ditemani bintang-bintang bertaburan dalam kegelapan Gua Hira, malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Itulah solusi yang diturunkan Tuhan padamu wahai Muhammad. Dan Nabiullah Muhammad ketika diangkat menjadi nabi saat itu di Gua Hira terkejut. Semua solusi semua masalah yang tidak yang saling berkelindan satu sama lain, tidak ada solusi, itu hanya solusinya satu. Bacalah. Iqra. Bacalah wahai Muhammad itu. Di mana satu kata itulah yang akan menghentakkan kaki-kaki kaum yang terlupakan di tengah konsentrasi zaman itu bergema di seluruh dunia, mengenal bahwasanya dunia ini luas, bahwasanya mereka punya tujuan hidup akhirat, yang dimana mereka harus mengasah ilmu pengetahuan di atas nafsu angkara. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ya, kemudian beliau masih mencerna
apa yang harus aku baca, apa hal fisik yang harus aku baca gitu, di mana gitu. Bacalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitarmu wahai Muhammad, dan itulah yang akan menjadikan kamu khalifah yang memakmurkan bumi dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Tuhanmu wahai Muhammad ketika kamu memikirkan di manakah Tuhan, di manakah yang memberikan kita tujuan hidup, maka kamu akan bisa mendapatkannya melalui Iqra. Bacalah dengan ilmu pengetahuan itu. Jika saya mengaitkannya dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para memberitahukan pada para malaikat mengenai penciptaan Adam alaihissalam, yang aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun yang dilakukan pertama kali adalah mengajarkan Adam kata-kata, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, mengajarkan ilmu pengetahuan. Iqra, karena dengan Iqra itu adalah proses untuk mendeliver ilmu pengetahuan dalam diri. Untuk apa ilmu pengetahuan itu? Yaitu wa 'allama Adam alal malaikah wa 'allama Adamal asma'a kullaha alal malaikah, yaitu untuk kembali mengajarkan. Bahkan dengan pengajaran itulah yang akan memperbaiki hidup menjadi khalifah yang memakmurkan bumi dengan petunjuk Allah Ta'ala. Dan bahkan Adam alaihissalam pun di surga mengajari para malaikat yang suci itu kata-kata, bahkan punya kewajiban untuk mengajari malaikat yang suci itu. Maka itulah yang melegakan Muhammad sang Nabi, Muhammad Rasulullah, ketika menyadari bahwasanya solusi semua permasalahan yang muncul itu adalah dengan Iqra. Bacalah, yang meskipun kita harus mentadabburinya dengan lebih lanjut lagi. Ya qra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Bacalah dengan penciptaan Tuhanmu yang telah diciptakan untukmu. Apa hikmah dari semua ini? Maka kita pun harus memiliki rasa curiosity, rasa kepenasaranan, rasa untuk selalu update diri, rasa untuk ingin memperbaiki, ingin menyingkirkan nafsu angkara dan memutuskan rantai belenggu jahiliyah yang terjadi pada kita sendiri ataupun di sekitar kita, sehingga terjadi kehidupan yang lebih baik. Tetapi hari ini setelah kita mendengar kata Iqra disampaikan pada sang Nabi Muhammad Rasulullah, apakah hari ini sama dengan zaman jahiliyah ketika beliau belum menerima wahyu seperti dulu? Apakah hari ini adalah hari yang sama ketika bangsa yang terlupakan di tengah konsentrasi itu saling berperang satu sama lain dan menghancurkan dirinya sendiri? Apakah hari ini seperti itu? Oxfam International tahun 2023 melaporkan bahwa 1% orang terkaya di dunia memiliki kekayaan lebih besar daripada 99% populasi lainnya. Lebih dari 1,2 miliar orang di dunia hidup dalam kemiskinan ekstrim, kurang dari 1,25 dolar per hari. Sementara para miliarder terus menambah kekayaan selama pandemi, yaitu tema ketimpangan ekonomi. Dalam tema yang lain, yaitu tema penindasan, menurut laporan Freedom House tahun 2023, 42% populasi dunia hidup di negara-negara yang tidak sepenuhnya bebas, dengan banyak pemerintahan yang melakukan penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia, yang mereka mempunyai kekuasaan mutlak seperti kaum-kaum terdahulu yang dimana tidak berdaya orang-orang untuk melawannya. Amnesty International 2022 melaporkan bahwa lebih dari 10.000 kasus penyiksaan oleh pemerintah terjadi di seluruh dunia dalam 1 tahun ini. Kemudian Guttmacher Institute 2022 melaporkan bahwa sekitar 121 juta kehamilan tidak direncanakan terjadi setiap tahun dan lebih dari 60% berakhir dengan aborsi atau pembunuhan bayi. Kasus aborsi meningkat di negara-negara berkembang, menyebabkan kematian lebih dari 13.000 perempuan setiap tahun.
Kemudian data yang lain lagi, Global Peace 2023 menunjukkan bahwa konflik bersenjata mempengaruhi lebih dari 100 juta orang di seluruh dunia, termasuk perang di Ukraina, Suriah, dan Yaman. Dengan 1 dari 3 perempuan di dunia menjadi korban kekerasan fisik atau seksual menurut WHO. Kemudian dalam data Statista 2023 melaporkan bahwa industri perjudian global bernilai sekitar 263 miliar dengan meningkatnya jumlah penjudi online selama pandemi COVID-19. Di beberapa negara, kasus kecanduan judi meningkat hingga 25% dalam 2 tahun terakhir, menyebabkan kehancuran keluarga dan keuangan pribadi. Lalu, menurut laporan UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, tahun 2023, lebih dari 296 juta orang di dunia menggunakan narkoba. Pada tahun 2021, meningkat sebesar 23% dalam 1 dekade terakhir. Narkoba menjadi penyebab lebih dari 60.000 kematian setiap tahun, baik melalui overdosis maupun dampak kesehatan jangka panjang. Kemudian, menurut Transparency International Corruption Perception Index 2023 menunjukkan bahwa korupsi masih merajalela dengan lebih dari 50% negara di dunia memiliki skor di bawah 50 dari 100 dalam indeks persepsi korupsi. Dan kemudian menurut We Are Social dan Hot Tweet 2023, 4,89% miliar orang di dunia adalah pengguna media sosial aktif, tetapi lebih dari 65% pengguna pernah terpapar berita palsu, hoax. Dan kemudian 40% pengguna internet telah menjadi korban ujaran kebencian atau pelecehan online, yaitu kebencian. Dan dengan data yang saya sebutkan tadi, maka kita bisa mengkomparasikannya. Apakah dunia hari ini itu sama dengan dunia sebelum Muhammad diangkat menjadi sang nabi? Dunia sebelum Iqra terjadi, sebelum aktivitas membaca itu terjadi. Ketika kita membahas mengenai penindasan, kemudian melompat ke belakang sekitar 600-700 tahun yang lalu, kita akan melihat awal mula dari proses penjajahan dunia sampai sekarang yang kita alami. Ada sebuah kaum di dunia yang kaum itu tahu betul siapapun yang memiliki kunci pengetahuan, maka dia memiliki potensi kepemimpinan. Karena hanya dengan pengetahuanlah aktivitas Iqra itu dilakukan, kemudian bisa memperbaiki diri dan lingkungan. Ada orang yang tahu itu. Ada orang yang menginginkan kita sebagai muslim kembali menjadi Arab yang tanpa timbangan, kecuali timbangannya hanya timbangan saja. Arab tanpa tujuan selain kisah cinta Ablah dan Antorah. Arab yang sebagian besar ceritanya adalah pertempuran, seperti pertempuran di hutan belantara dan debu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah tugas yang menghilang atau memang sengaja dihilangkan untuk mengoreksi kompas arah kehidupan kita. Dan ketika kita melihat fenomena juga pada hari ini, kita membalikkan keadaan dan memutarnya. Kita masih berpegang pada pangkat kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu seperti para malaikat hanya bertasbih dan memujikan nama. Padahal kita muslim yang menjadi pengikut Nabi dengan wahyu pertama Iqra bacalah. Seolah-olah kita ingin menjadi malaikat lagi, melupakan misi tertinggi. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi yang dititipkan Allah pada kita. Maka tidak salah apabila para penjajah dari internasional di wilayah-wilayah barat itu menggelontorkan dana yang banyak segitu rupa untuk agar kita di zaman ini
membangun zawiyah-zawiyah tasawuf, membangun pondok-pondok pesantren yang fokus utamanya berkutat pada ranah ritual, pada ranah hal-hal yang sifatnya itu adalah ibadah untuk diri pribadi, melupakan misi tertinggi menjadi khalifah yang bahkan berpergian di seluruh muka bumi. Mereka mengizinkan kita berputar di ranah ibadah, sementara mereka, para penjajah itu, berputar di ruang dan menjajah bumi. Maka kita pun harus mengoreksi kompas pada hari ini. Apakah keadaan kita yang sekarang itu sama dengan keadaan kita yang dulu sebelum Muhammad sang Nabi diutus menjadi Rasul dengan wahyu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Wallahu minkum. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.